Jujur, berapa kali saya dapatin ketika konseling, ya sedih lah mendengarnya. Bahwa ternyata dia dipermainkan, bahwa ternyata dia diporotin, bahkan tidak sedikit kemudian mendapat perlakuan kasar. Untuk itu teman-teman, jangan buru-buru percaya ketika dia bilang cinta, ketika dia bilang tertarik. Tapi lihatlah beberapa cirinya. Kalau memang orang itu serius, harus ada ciri-ciri ini muncul. Kalau tidak muncul ciri-ciri ini, hati-hati, awas, itu bahaya untuk kamu. Ya, jadi coba cek dari beberapa ciri-ciri ini yang mana yang kamu dapatin, dan nanti coba komen ya. Saya pengen tahu, saya pengen lihat. Oke? Ada 10 ciri orang yang serius padamu. Serius berarti dia benar-benar cinta, benar-benar sayang, benar-benar mempersiapkan yang terbaik untuk kalian. Yang pertama, orang itu menunjukkan yang namanya pengorbanan, dan pengorbanan. Jadi jangan percaya kalau dia bilang serius, tapi kamu tidak menemukan pengorbanan. Jangan percaya. Apalagi jelas-jelas justru kamu yang dikorbankan. Itu ngeri kan? Jadi omong kosong dia bilang cinta, omong kosong dia bilang serius kalau tidak ada pengorbanan. At least dia berkorban waktu. At least dia berkorban materi. Bukan berarti kamu porotin dia, bukan. Tapi lihat cara dia berkorban. Belikan ini, ya, bayarin ini. Sekali lagi, bukan berarti kamu porotin. Untuk itu coba lihat pengorbanannya ada apa tidak. Itu pertama. Yang kedua, dia memperkenalkanmu ke keluarga besarnya. Ini penting. Adalah bodoh dianya hanya untuk kemudian dia main-main, lalu lantas memperkenalkan kepada keluarganya. Gak mungkin. Sebab ini mencakup nama baik dan kehormatan keluarga. Jadi kalau dia mau main-main, gak mungkin dikenalkan kepada keluarganya. Itu sama saja merusak nama baik keluarga. Tetapi kalau dia serius, pasti kamu dikenalkan kepada keluarga besarnya. Dimulai dari saudara-saudaranya, ya. Kemudian kepada orang tuanya. Jadi kalau kamu sudah tahap dikenalkan, itu menggambarkan dia serius padamu. Tapi sebaliknya, kalau dia tunda, kalau menunda mungkin 1-2 bulan, oke. Tapi kalau sampai bertahun-tahun, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Selalu menghindar setiap kali kamu minta dikenalin ke keluarganya. Selalu cari-cari alasan. Yang begini nggak beres. Nggak beres. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini penting sekali. Kalau betul dia serius sama kamu, maka dia akan menghargai dan menghormati kamu. Nah, pertanyaan saya, betul tidak kamu itu dihargai? Betul tidak kamu itu dihormati apa enggak? Itu kamu mesti cross check. Ya, setiap kali kamu punya pendapat, dihargai enggak? Kamu punya prinsip, dihargai enggak? Kamu dihormati enggak? Jangan sampai hanya karena dia lebih kaya, terus kamu diinjek-injek. Jangan sampai hanya karena dia lebih berpendidikan, terus kamu dianggap bodoh banget. Kasihan loh kamu begitu. Beban mental ya. Jadi kamu pusing lah, stres lah. Karena apa? Ya gimana kamu gak dihargai, gak dihormati. Jadi coba cek. Betul gak dia menghargaimu? Betul gak dia menghormatimu? Kalau enggak, omong kosong. Omong kosong semua perkataan dia. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Kalau betul dia serius, dia akan menerima kamu apa adanya. Apalagi berkaitan dengan kekuranganmu ataupun kelemahanmu. Ya namanya kekurangan gimana? Ya kamu pasti ya maulah lebih baik. Tapi yang namanya kekurangan dan kelemahan, ya itu kan namanya manusia terbatas. Terimalah. Apalagi bicara tentang masa lalumu yang mungkin kurang baik. Lantas kemudian dia protes lah, jelek-jelekkan kamu lah, banding-bandingin kamu sama yang lain. Kan kurang ajar. Berarti ini orang gak serius sama kamu. Dia mau cari yang sempurna. Untuk itu ya suruh dia sama yang lain, yang sempurna. Ya, jadi kalau dia serius, harusnya dia menerima kamu apa adanya. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau dia serius, harusnya dia tulus. Tulus pada dirimu. Apapun yang dia lakukan, pengorbanannya, belikan ini, belikan itu, lakukan ini, bantu itu, semuanya dia lakukan dengan tulus. Tidak ada hitung-hitungan. Ya, tidak ada kemudian mengungkit-ungkit, tidak ada. Jadi kalau sampai kemudian dia menghitung-hitung, mengungkit-ungkit, ini orang gak serius sama kamu. Ini orang terlalu kekanak-kanakan. Ini orang gak bagus untuk masa depanmu. Ya, jadi pastikan dia tulus. Yang keenam, kalau benar dia serius padamu, maka dia akan sangat-sangat pengertian. Dia mengerti kalau kamu lagi sibuk, ya jangan diganggu dong, namanya lagi sibuk, lagi kerja. Dia mengerti kalau kamu mungkin lagi bete, lagi pengen sendiri, mau merenung. Ya dia mengerti, dia menghargai. Gak maksa gitu loh. Terus kemudian dia mengerti kalau kamu ada masalah. Kalau kamu perlu dibantu, perlu ditolong. Tanpa kamu ngomong, dia bantu, dia tolong. Karena memang dia mengerti kamunya. Dan hebatnya adalah dia peka. Dia peka kalau kamu ada masalah. Orang seperti ini menandakan serius sama kamu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, orang ini begitu sabar terhadap dirimu. Mau gimana pun kekuranganmu, gimana pun kelemahanmu, ya, atau mungkin tingkahmu, yang mungkin teman-temanmu udah males, yang mungkin keluargamu juga udah males, udah nyerah. Tapi berbeda dengan orang ini, dia begitu sabar terhadap dirimu. Nggak protes, nggak jelek-jelekin kamu, nggak ngomong menyerah. Enggak, dia betul-betul sabar padamu. Seserius itu, secinta dan sesayang itu dia sama kamu. Sehingga dia bisa begitu sabar menghadapi dirimu. Itu nggak main-main loh. Luar biasa loh itu. Ya, itu yang ketujuh. Sabar banget padamu. Yang kedelapan, dia setia. Gak neko-neko, gak aneh-aneh, gak tebar pesona, gak ini, gak itu. Enggak. Jadi betul-betul dia fokus sama dirimu. Mau ada yang lebih cakep kah, mau ada yang lebih pintar, mau ada yang lebih kaya. No. Dia fokus sama kamu. Dia setia pada dirimu. Untuk itu teman-teman, lihatlah seberapa kuat kesetiaannya. Seberapa jauh kesetiaannya. Itu mesti dilihat dengan baik. Ya, kalau kamu dapatin sedikit matanya jelalatan, sedikit kepoin sosmed yang lain, sedikit tebar pesona kesana kesini, itu berarti nggak setia itu orang, nggak bener gitu loh. Ya, itu yang ke-8. Yang ke-9, tanda bahwa orang itu serius padamu, maka yang ke-9 adalah orang itu melindungi kamu. Artinya tidak ada perkataan yang kasar. Tidak ada. Tidak ada makian, tidak ada ejekan, tidak ada. Ya, kemudian tidak ada juga perbuatan atau sikap yang kasar, enggak ada. Enggak main tangan, enggak main mukul, enggak. Betul-betul kamu dilindungi sama dia. Bahkan kesucianmu, ya,
terkhusus untuk teman-teman cewek. Jadi dia tidak menyentuhmu, apalagi sampai berpikir tidurin kamu, enggak. Betul-betul dia jaga kesucianmu, ya. Tidak aneh-aneh, tidak macam-macam. Betul-betul dia melindungi kamu. Di zaman sekarang ini justru banyak, minta maaf, motifnya adalah untuk memuaskan nafsunya. Motifnya adalah untuk kemudian tiduri orang yang dia deketin. Setelah itu dia tinggalkan. Jahat banget loh. Tetapi dia yang betul-betul serius sama kamu, dia akan melindungi kamu, tidak menyentuh kamu sampai kepada sah pasangan suami istri. Ya, itu yang ke-9. Dan yang terakhir, tanda bahwa memang orang itu serius sama kamu, maka orang itu membicarakan yang namanya pernikahan. Ya, tapi kan Bang masih muda. Ya terus kamu pikir muda terus? Tetap mesti dibicarakan. Kapan mau nikah? Berapa tahun lagi? Jadi kita setelah membicarakan itu, kita ada prepare, ada persiapan, ada goals yang mau dituju. Ya, jadi kalau betul dia serius, dia akan membicarakan pernikahan. Kapan, seperti apa, biayanya bagaimana, dia bicarakan secara detail. Sebab memang dia serius sama kamu. Dia nggak buang-buang waktu. Dia nggak seperti kekanak-kanakan. Betul-betul dia serius menuju kepada pernikahan. Untuk itu teman-teman coba cek apakah orang yang deketin kamu atau berusaha untuk pacarin kamu, apakah dari 10 tanda ini ada pada dia sebagai tanda dia serius pada kamu. Oke? Coba kamu komen berapa tanda yang ada pada dia. Berapa ciri-ciri yang kamu temukan. Coba komen ya. Saya pengen tahu. Oke? Ini boleh saya bagikan. Jangan lupa like, comment, share. Dan jangan lupa tetap semangat. God bless you.